kesempatan siang hari ini. Dan tentunya ini harapan yang luar biasa Bu Dina, karena memang kita sebentar lagi masuk di bulan yang kita rindukan oleh umat muslim, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ya bisa dibilang banyak sekali yang pengen tahu tips dan triknya selama bulan suci Ramadan. Gimana sih caranya biar bisa tetap fresh selama Ramadan? Nanti kita tanya tentang tips kesehatannya. Terus apa sih manfaatnya kita puasa di bulan suci Ramadan? Apakah hanya menahan lapar dan haus saja? Apakah itu berpengaruh nanti ke kesehatan mental misalnya? Nanti kita ada salah satu pakar dari Fakultas Psikologi, dan tentunya terkait dengan makanan, nutrisi dan minumannya seperti apa. Terutama mungkin karena kita di bulan puasa dan menuju Idul Fitri biasanya kan ada konsumsi daging ya. Nah, gimana sih sebenarnya daging yang baik, daging yang cukup untuk kebutuhan nutrisi kita sehari-hari? Nanti ada juga pakar dari Fakultas Peternakan. Kita akan rangkum semuanya di edisi ke-7 Pojok Bulak Sumur ini yang mengambil tema mengenai sambut Ramadan dengan sehat jasmani dan rohani, serta awasi daging tak sehat. Untuk itu kami undang beberapa narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama dari Fakultas Psikologi, hadir beliau Bapak Dr. Bagus Riono MA Psikolog. Kami silakan Pak Bagus untuk bisa menuju ke depan. Silakan Bapak. Iya. Dan juga kami mengundang, kita juga akan mendengarkan dari sudut pandang kesehatan ya, dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan hadir Bapak Tony Arjuna, Sarjana Gizi, MNUT Diet APD PSD. Monggo Pak Tony bisa berjejer di sebelah kanan. Dan juga dari sudut pandang peternakan, nanti kita akan tanya lebih jauh bagaimana sih cara memilih daging yang baik dan benar. Ini sudah hadir dosen dari Fakultas Peternakan, Bapak Nanung Danardono, SPT MSc PSD. Kami undang Pak Nanung untuk bisa bergabung juga di depan. Wah, luar biasa sekali. Ya, 3 narasumber sudah bersama kami. Nanti kita berikan kesempatan juga untuk teman-teman media yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini untuk bertanya kepada ketiga narasumber. Ya, nanti mau tanya bagian psikologi boleh, mau tanya bagian yang peternakan boleh, mau tanya bagian yang kesehatan, nutrisi itu juga boleh. Semuanya kita hadirkan di sini untuk melengkapi informasi di media Bapak Ibu semua. Nah, ini teman-teman media Bapak Ibu, mungkin cara mengidentifikasinya gampang. Mereka yang pegang HP ya, bajunya nyentrik biasanya, terus orangnya ganteng cantik. Nah, itu biasanya teman-teman media Bapak Ibu ya. Kayak misalnya yang di depan nih pakai baju merah, ini dari Kedaulatan Rakyat Pak. Ini Mas David, ini langganan kita Pak, biasanya juara terus ini Pak kalau KR ini. Lalu yang Pak, ini yang perempuan yang pakai kacamata, pakai baju biru, ini dari Tribun Pak. Bener Tribun ya? Nah bener, ini dari Tribun. Nah ini cantik juga ya Pak ya. Pokoknya yang pegang handphone sama ya ngerekam-ngerekam nanti di dekat apa speaker itu biasanya teman-teman media seperti itu Pak. Iya. Baik. Karena tema kita mungkin karena sambut Ramadan dengan sehat jasmani dan rohani, mungkin saya ingin tanya dulu di bagian psikologi. Ini ada Pak Bagus di sini. Pak Bagus, sebenarnya mohon maaf mungkin kalau saya keliru, mungkin nanti bisa dibetulkan juga oleh Pak Bagus. Sebenarnya ada nggak sih Pak Bagus manfaat untuk kesehatan mental dari kita berpuasa Pak Bagus? Baik, jawaban singkatnya ada, jawaban lengkapnya agak panjang itu karena ada dinamika. Kita butuh yang panjang Pak Bagus ya. Jadi begini, sampai sore. 2 SKS boleh Pak? Jadi kultum, ada hadis mengatakan berpuasalah maka niscaya kamu akan sehat. Nah, sehat di sini itu jiwa dan raga ya. Jadi secara mental juga, secara fisik juga, karena orang berpuasa itu kalau yang dari raganya itu kan bisa lebih kelihatan ya. Biasanya harus lebih langsing ya, lebih cerah wajahnya. Berarti kalau nggak langsing selama puasa berarti nggak puasa dia. Lebih langsing itu artinya berkurang kegendutannya. Oh iya. Baik, kemudian secara jiwa itu kan selama puasa kita dilatih untuk disiplin, tekun, merenung ya. Jadi kesehatan jiwa itu kalau secara simpelnya adalah hati yang tenang ya. Jadi kalau
bahasa kungfu pandanya itu inner peace. Ya, ini pada suka nonton kungfu. Master Oogway. Itu kesehatan jiwa itu intinya begitu. Tapi dinamikanya sangat kompleks, bisa pikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya. Tapi intinya itu. Makanya Ramadan ini dengan berpuasa kita akan merasakan ada ketenangan di dalam hati. Nah, itulah sumber dari kesehatan jiwa. Mungkin begitu dulu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Kalau mungkin dari sudut pandang kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan, puasa itu kan ibadah secara fisik juga menguras fisik juga ya Pak Tony ya. Tapi sebenarnya gimana sih caranya biar menjaga fisik kita selama bulan Ramadan atau selama kita berpuasa, Pak Tony? Pertama mungkin saya melanjutkan yang disampaikan Pak Bagus tadi ya. Saya sepakat dengan yang beliau sampaikan bahwa puasa itu harusnya kalau benar itu membuat badan itu secara fisik sebenarnya menjadi semakin sehat. Karena proses berpuasa itu secara fisiologis itu melatih supaya tubuh kita melakukan pembakaran, penggunaan kalori dan juga membuat aktivitas sistem imun kita salah satunya misalnya kemampuan untuk autofagi itu menjadi semakin baik sebenarnya. Kalau dengan benar puasanya loh, itu catatannya Pak Bagus penting sekali. Kalau benar puasanya itu semakin sehat. Nah cuma sekarang kalau kita melihat dengan kenyataan itu yang berarti artinya jawaban pendeknya adalah sebagian besar orang puasanya kurang sehat itu karena, atau enggak benar itu karena dalam banyak penelitian itu sekarang kita menemukan bahwa orang puasa itu di minggu pertama kedua kehilangan 3 kilo, setelah lebaran tambah 5 kilo gitu loh. Jadi sebagian besar itu intinya belum benar-benar self controlnya tadi, inner peace-nya itu belum benar-benar bisa dikendalikan dengan baik aslinya ketika berpuasa. Jadi kalau pertanyaan Mas tadi gimana menjaga kebugaran, itu sebenarnya sebagian besar sekarang sudah sangat tahu orang cara menjaga kebugaran, tapi cara menjaga kebugarannya belum pas. Karena memenuhi ibaratnya kalau mobil isi bensin itu full tanknya dipenuhi secepat-cepatnya gitu loh. Bukan untuk sustain untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi akhirnya efek yang paling panjang ketika orang berpuasa itu buka puasa itu yang paling sering banyak salah. Jadi gula darah itu cepat sekali naiknya, tinggi. Terus efeknya adalah pada saat yang sama kalau dia cepat naik artinya gula darah juga akan cepat turun gitu loh. Jadi ketika dia turun dengan cara yang cepat itu juga bikin nggak sehat badan. Akan kerasa dengan sangat mudah. Badan itu menjadi justru malah lemes, ngantuk, yang tadinya bisa kuat untuk taraweh ada energi itu malah justru malah pengen tidur gitu loh di tempat sholat. Jadi karena itu caranya masih kurang tepat. Jadi yang harus dilakukan nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Yang paling penting adalah buka puasa itu kuncinya supaya nanti masuknya adalah jenis makanan yang bertahap bisa dicerna oleh badan kita. Supaya energinya keluarnya step by step dan nanti bisa sustain sampai dengan makan berikutnya setelah habis taraweh misalnya. Seperti itu. Mas Afid, kalau ahli gizi itu stabil ya Mas ya? Stabil. Soalnya kalau ahli gizi kayak saya ini malah dipertanyakan Pak. Ini kayaknya kok malah gak dihitung kalorinya, gak dihitung karbohidratnya, lemaknya terlalu banyak misalnya. Mas Afid harusnya before and after nimbang Mas Dinan. Oh iya, nanti setelah puasa semoga berhasil saya. Saya tak konsultasi sama Pak Tony juga Mas besok pas berhasil puasa. tambah 5 kilo gitu. Siap. Nah ini ngomong-ngomong soal tadi tentang asupan makanan mungkin nanti nyambung juga dengan Pak Nanung ya. Pak Nanung ini mungkin kebanyakan orang berpikir daging itu adalah makanan yang bisa dibilang bisa tahan kita dari, ya bisa menahan kita dari kelaparan lah. Ibaratnya seperti itu. Kadang orang lebih memilih sahur pakai daging biar nanti puasanya kuat misalnya seperti itu. Nah sebenarnya dari sudut pandang peternakan sendiri untuk pemilihan daging saat puasa itu seperti apa sih baiknya? Oke Mas, pertama begini, daging yang enak itu banyak. Contohnya yang di belakang ini kan banyak. Iya. Tapi ya, kita harus ada ayam milih-milih kan? ya. Kita harus milih-milih. Jadi enak iya, tapi sebagai umat Islam kita harus pastikan halal atau tidak. Karena kalau tidak halal itu yang kita yakini bukan bermanfaat untuk kesehatan, justru sebaliknya bisa ngerusak. Tidak sedikit kemarin orang yang terjebak mengkonsumsi daging yang tidak sehat. Barangkali teman-teman media sudah sangat paham kemarin di dekat Stadion Pacar Timbul Harjo itu kan ketangkep ya sepasang suami istri jualan bakso menggunakan daging ayam tiren. Itu jadi sejak 2015 sampai 2022, berarti 7 tahun mereka istiqomah jualan bakso menggunakan daging ayam Istiqomah, tiren. waduh ngomong istiqomah. Maksudnya terus-terusan loh Mas. Iya. Nah jadi orang-orang kan pengennya makan bakso kan bakso daging ya Mas. Bukan bakso tahu tapi bakso daging. Pengennya memakan makanan yang berkualitas. Tetapi kemudian kalau menggunakan daging tiren
daging ayam bangkai, bukannya malah sehat, malah sebaliknya. Maka memang benar kalau kita sahur menggunakan makanan berkualitas, maka tubuh kita menjadi sehat. Tetapi menyambung tadi yang disampaikan Bapak Ustadz Bagus dan Mas Dr. Tony ini tadi, kalau puasa itu kita nggak bener itu ya akhirnya cuma kacau mas metabolisme tubuh kita. Karena puasa itu bukannya sekedar tidak makan tidak minum, atau bukannya puasa itu mikir makan, tidak. Puasa itu ya mengendalikan mata, pikiran, telinga, tangan. Karena ada hadis yang menarik mas. Rasul pernah bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang dusta dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan apa dahaganya. Jadi kalau orang puasa terus dobos itu bisa lewat tulisan, bisa pakai HP itu ya. Nah jadi kalau tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, maka puasanya sia-sia. Mungkin dapat pahala, tapi juk dibatalkan oleh Gusti Allah itu kan ya. Makanya yang ngomong lisan tidak terjaga saja bisa merusak puasa, apalagi kalau kemudian yang tidak itu kan. Itu mas. Wah, terima kasih. Tapi kalau misalnya kita bicara soal makanan alternatif, ada nggak? Kalau dari peternakan sendiri, selain daging apa sih kalau selama puasa tuh? Protein nabati kan ada juga. Jadi dari kedelai, wah ini dia lebih paham ya. Iya, nanti juga tak tanyakan ke ahli gizi. Karena anak saya murid beliau, tapi beliau tidak tahu siapa anak saya. Rahasia, nanti saja. Jadi habis lulus ya mas, udah lulus kemarin. Jadi sumber protein hewan itu bisa nabati, bisa hewani. Nabati bisa pakai kedelai, tahu, tempe, itu kan bisa. Tapi kalau hewani ya selain daging kan ada susu. Susu juga bagus untuk kita, meskipun protein susu tidak setinggi protein daging. Jadi daging saja, daging ikan, sapi, kambing, kerbau, domba itu kan beda-beda. Tadi saya ingok-ingok nyari daging sapi nggak ada, daging kambing nggak ada, adanya daging ayam, alhamdulillah. Karena daging ayam itu proteinnya lebih tinggi. Daging ayam itu proteinnya bisa sampai 29%. Kalau daging kambing ya sekitar 27%, daging sapi 26%. Ya, jadi daging ayam itu malah lebih tinggi proteinnya. Ya. Jadi apa namanya? Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita bahwa kalau kita tiap hari kok cuma makan daging ayam, tidak makan daging sapi, ya mesti kita bangga karena proteinnya lebih tinggi. Iya. Baik, terima kasih Pak Nandung. Mungkin saya ingin kembali lagi ke Pak Bagus. Dari sudut pandang psikologi Pak Bagus. Orang-orang mengatakan katanya itu puasa bisa ngurangin stres. Itu dari mana, ada penelitiannya nggak di psikologi Pak Bagus? Baik, sebetulnya penelitiannya itu banyak, tapi tidak spesifik puasa dan stres gitu ya. Jadi yang namanya stres itu adalah respon kita terhadap situasi yang kita hadapi. Ya, situasinya itu namanya stresor. Ya, respon kita itu yang disebut sebagai stres. Nah, orang itu menghadapi stresor yang sama, itu ada yang stres, ada yang tidak, karena stres itu pilihan sebetulnya atau kebiasaan. Nah, ketika kita berpuasa, itu kita dibiasakan untuk tidak merespon apapun dengan emosi yang malu. Misalnya kita diajak, itu jangan marah, tapi maaf saya sedang puasa. Itu artinya kan kita mengelola diri kita supaya tidak mudah stres gitu. Diajak berdebat, maaf saya sedang puasa gitu. Jadi ketika puasa itu kita melatih diri kita untuk merespon apapun yang kita alami dengan lebih tenang. Nah disitulah maka stresnya otomatis akan turun begitu. Oke, jadi memang kalau misalnya mungkin kita diajak debat gitu ya, jangan dulu saya sedang puasa gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada teman kita yang marah, mau apa sih gue? Maaf saya sedang puasa, gitu ya. Ini keren nih, makanya kita bisa kelola stres juga saat puasa ya. Mungkin tipsnya ini bagus Pak Bagus. Mungkin besok saya punya teman yang agak seperti itu, labil emosinya Pak. Jadi mungkin besok ketika kita puasa, maaf saya puasa gitu. Oh nanti malam aja misalnya gitu ya. Oh iya itu suka bohong itu juga salah satu harus dikelola itu ya. Ditanya nanti pulangnya lewat mana gitu. Iya itu misalnya ya. Maaf nanti pas buka aja misalnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih sekali Pak Bagus. Tapi kalau
ngomong-ngomong soal puasa dan stres, itu memang ada kaitannya katanya seperti itu. Terkadang orang-orang yang bisa dibilang sudah mengontrol emosinya pun kadang masih bisa stres juga, meskipun itu sedang berada di dalam fase bulan Ramadan. Ada tips nggak Pak Bagus dari sudut pandang seorang psikolog, gimana sih sebenarnya mengelola stres yang baik, katakanlah selama bulan suci Ramadan saja deh? Baik, jadi salah satu cara untuk kalau bahasa Jawanya itu dawa ususe gitu ya. Dawa ususe itu artinya kita perpanjang responnya itu kita kasih jeda gitu ya. Itu tekniknya supaya tidak langsung spontan atau impulsif gitu. Jadi diperpanjang proses responnya itu nanti otomatis akan terjadi penurunan ketegangan itu atau stres itu tadi. Nah, itu salah satu tipsnya. Sehingga itulah sebabnya kenapa kalau waktu puasa itu kita disiplin. Kalau biasanya nggak puasa kan lapar makan, nggak lapar makan juga ya karena gratis gitu ya. Itu sering terjadi itu, apalagi mahasiswa ya. Dosen juga gitu sih. Nah pas puasa kita dilatih untuk apa yang disebut sebagai delayed gratification. Jadi menunda pemuasan ya dari makan kemudian emosi juga. Jadi semuanya diulur gitu. Oh itu ada falsafah Jawanya itu, Surya Mentaram itu loh, mulur mungkret. Nah, jadi diulur gitu, diulur itu di bahasa Indonesianya apa ya diulur ya? Dikendorkan, diperpanjang, ditunda gitu. Nah itu yang menjadi tips. Jadi sebetulnya gampang kalau kita mau praktek, jadi tinggal kalau tadinya kita langsung respon sekarang sebentar gitu, sehingga nanti ada proses pendinginan begitu. Begitu mungkin. Terima kasih Pak Bagus. Saya ingin ke Pak Tony lagi. Ini salah satu pertanyaan yang cukup menarik di benak saya dari tadi. Kalau bisa dikatakan puasa itu bisa menurunkan berat badan 3 kilo. Buka pakai apa, sahur pakai apa yang cocok? Atau mungkin Pertanyaan banyak orang ya, yang selalu berharap dengan puasa itu terus pengennya berat badan turun gitu loh. Tapi pada kenyataannya tadi karena emosinya tidak terkelola dengan baik, justru malah disalurkan dengan makan yang dipengen dan makan sebanyak-banyaknya, justru malah keinginan turun berat badannya itu cuma tinggal angan-angan doang gitu. Jadi nggak pernah tercapai penurunannya. Lah kalau kita mau melakukan dengan benar sebenarnya seperti mungkin banyak ada teman-teman yang pernah mempraktekkan misalnya intermittent fasting itu yang puasa ada jam makannya, kemudian ada jam untuk tidak makan. Itu juga sebenarnya sama dengan puasa yang ketika Ramadan itu bedanya cuma jam makannya aja. Kan kalau puasa Ramadan jam makannya pada malam hari, kalau yang intermittent fasting itu biasanya siang hari. Dan samanya lagi kalau di Indonesia agak panjang ya waktu makannya, mungkin kalau di negara tertentu yang subtropis misalnya kalau lagi summer itu puasa itu bisa sangat panjang kan karena malamnya cuma pendek, cuma 2-3 jam, kadang-kadang cuma 5 jam, jadi otomatis waktu untuk makan itu lebih pendek. Nah orang-orang dengan kondisi kayak gini karena waktu makannya terbatas itu kemungkinan besar akan turun berat badannya dibandingkan kita yang waktu makannya lebih leluasa. Karena 12 jam dan ada waktu untuk pengosongan lambung itu kan butuh waktu sekitar 2 jam untuk kosong keluar dari makanan yang kita makan. Nanti jam ketiga mungkin akan mulai naik, nafsu makan muncul, kita makan lagi. Jadi kalau dihitung rata-rata kalau 12 jam ya 4-5 kali makan masih cukup gitu loh. Jadi ya sama aja aslinya puasa nggak puasa ya cuma pindah jam makan tetap bisa gemuk jadinya kalau di Indonesia. Nah oleh karena itu supaya bisa diatur supaya nggak tambah gemuk itu kita bisa memilih sebenarnya makanan tadi yang dikonsumsi ketika bulan puasa itu supaya jenis makanan yang proses pencernaan itu menjadi lebih pelan, menjadi lebih lambat. Jadi rasa kenyang itu lebih lama munculnya. Dan akhirnya keinginan atau frekuensi untuk makan juga menjadi lebih berkurang. Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan berulang-ulang misalnya makanan sumber protein itu yang protein yang lean protein terutama daging, ikan, ayam itu adalah jenis makanan yang kalau masuk di dalam perut kita itu proses pencernaannya paling pelan sebenarnya dibanding dengan zat gizi lainnya. Terus yang kedua adalah makanan jenis yang karbohidrat kompleks yang sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga sama duduknya di perut kita itu lama. Jadi kalau udah masuk itu kenyangnya akan jauh lebih panjang. Nah tapi sayangnya di Indonesia tuh yang susah karena kita punya persepsi orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak hidup gitu loh. Padahal nggak makan nasi nggak bakalan mati juga.
Jadi itu yang membuat susah karena makanan jenis karbohidrat yang sederhana yang mudah untuk dicerna seperti nasi, mie, roti itu dia cepat sekali kosong dari lambung kita, dari perut kita. Jadi rasa lapar itu lebih cepat muncul justru aslinya. Kalau makannya nasinya banyak, satu piring itu misalnya terus penuh dengan nasi, terus seuplit lauk sama seuplit sayur itu laparnya jauh lebih cepat jadinya. Apalagi kalau dibarengi dengan mengkonsumsi makanan yang ya lebih banyak gulanya atau minuman yang banyak es yang manis misalnya atau makanan yang memang dia lebih banyak dominan manisnya kue dan sebagainya itu juga lebih cepat hilang malah. Cepat kenyang, cepat lapar. Kenyangnya cepat, laparnya juga cepat jadinya. Jadi otomatis bakal pengen banyak makan berikutnya lagi. Nah tapi kalau didominasi dengan makanan yang tadi yang kombinasinya lebih banyak protein dan lebih banyak buah dan sayur itu makan sekali itu kenyangnya jamnya jauh lebih panjang, bisa 4 sampai 5 jam. Jadi otomatis secara total kalori juga biasanya makanan-makanan jenis buah dan sayuran terutama itu kalau naik kereta itu jenis golongan ringan makan tempat kalau dari segi kalori. Jadi dia tempatnya banyak, space-nya banyak dimakan tapi kalorinya sedikit sekali. Jadi bagus sekali untuk bisa membantu mempercepat penurunan berat badan. Nah yang protein tadi membuat dia semakin lama dicerna jadi semakin lama untuk laparnya. Nah, sahur juga sama dengan ketika buka puasa tadi bisa dibentuk dengan model yang sama. Yang dominannya adalah protein dan makanan yang mengandung buah dan sayur tadi. Oke, tapi katanya kalau makan daging di malam hari itu katanya nggak aman. Karena mungkin terlalu apa gitu katanya. Sehingga tidak disarankan untuk makan daging di malam hari. Benar nggak sih itu mitosnya? Enggak sama sekali. Jadi makan apapun sebenarnya sama kayak mitos yang ini sama pertanyaan dengan biasanya pasien saya paling banyak itu kalau mau menurunkan berat badan datang itu dengan pertanyaan, Pak saya udah membatasi sekarang makan nggak jam 8 lagi gitu loh. Saya pokoknya jam 6 itu jam terakhir makan gitu. Padahal nggak ada hubungannya antara jam makan dengan tambah gemuk gitu loh. Yang penting itu apa yang dimakan. Sekarang logikanya kalau makan martabak manis jam 6 atau dibandingkan dengan makan capcay atau makan buah jam 8, jam 10, ya tetap gemuk yang makan martabak gitu, gak ada hubungannya. Yang penting itulah apa yang dimakan aslinya gitu. Jadi makan daging itu juga sama, bukan masalah dagingnya, tapi cara mengolah dagingnya dan barengan mengkonsumsinya itu dengan apa juga gitu loh. Jadi kalau dagingnya misalnya lebih banyak diolah dengan cara yang dia menggunakan lebih sedikit minyak misalnya, lebih sedikit kandungan kalorinya dengan cara yang misalnya dengan di grill atau dengan dipanggang itu atau diungkep atau dipepes misalnya itu jauh lebih rendah kandungan kalorinya. Jadi nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Oke, berarti aman-aman aja sebenarnya ya. Kalau misalnya makan daging mau buka puasa nanti habis taraweh misalnya makan. Oh nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Justru malah lebih ideal kalau makan bulan puasa itu sama dengan ketika normal aslinya. Oh, Karena gitu. penelitian justru menunjukkan kalau kita makannya lebih jarang atau kurang dari 3 kali itu kita lebih cenderung untuk jadi gemuk. Jadi jangan salah persepsi, banyak yang bilang saya sekarang lagi diet makannya sekali sehari itu malah lebih banyak orang yang makannya 1 atau 2 kali sehari itu lebih gemuk dibanding dengan orang yang makannya 3 kali atau lebih. Oke. Karena Jadi semakin jarang makan itu artinya setiap kali makan jumlahnya jauh lebih banyak karena laparnya berkali-kali lipat toh jumlahnya lebih banyak yang dimakan dibanding dengan kalau makannya berfrekuensinya sering. Jadi makanya kalau puasa sama aja tetap 3-4 kali. Jadi habis buka, habis taraweh sama setelah sahur. Jadi 3 kali sehari itu jauh lebih ideal. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin terakhir saya mau tanya ke Pak Nanung sebelum kita nanti buka segmen untuk tanya jawab kepada teman-teman media. Pak Nanung, mungkin kalau kita berpikir lebih jauh katakanlah, kita kan setelah Ramadan ada Idul Fitri, Syawal. Biasanya orang-orang bikin opor ayam, bikin opor daging dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya cara pengolahan yang sehat daging itu seperti apa sih kalau dari sudut pandang peternakan? Cara pengolahan ya? Ya. Ya cara pengolahnya yang jelas pertama diolah oleh orang yang bisa masak dengan itu. Oh, iya, Karena kalau iya. enggak itu kan ya nanti rasanya rakar-karuan. Oh iya. Ya benar-benar Itu juga. pertama. Kemudian yang kedua. Catat ya, dicatat ya. Iya. Media itu. Kok ke situ ya? Ya itu salah satu ciri media Pak Nanung. Oke. Deket speaker gitu, nanti Oke. HP-nya tempelin di sini itu biasanya. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita pilih bahan baku yang masih segar. Itu lebih bagus karena kandungan gizinya tentu lebih lengkap ya. Belum banyak yang rusak. Dan jangan pernah menggunakan daging yang sudah basi, apalagi menggunakan daging bangkai. Nah, karena kalau menggunakan daging bangkai itu nanti tentu selain kandungan gizinya sudah banyak berkurang juga berbagai penyakit kan kumpul di situ ya. Kalau teman-teman media perso ya, daging bangkai itu apa tuh? Kalau daging bangkai ayam, itu daging ayam yang apa?
mati. Loh kalau beli ayam goreng olive itu kan udah mati tuh. Apakah itu daging bangkai? Bukan. Daging ayam bangkai adalah daging ayam yang matinya bukan karena disembelih. Nah kalau bukan karena disembelih karena apa? Satu, mungkin Sakit. karena kena penyakit. Dua, mungkin mati tua. Jadi ayamnya sudah 90 tahun misalnya. Tiga, misalnya ketabrak apa? Oh tabrak becak. Becaknya 20. Oh tabrak motor, ya apalagi tabrak bis wisata. Oh tabrak Mas Adit. Lu ra iso. Wah, ini Sarah ini. Iya. Ya, jadi tidak sempat disembelih. Artinya darah tidak keluar. Nah, darah yang tidak keluar itu kan menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Nah, itu tentu akan merusak kualitas daging. Terus juga daging yang cara penyembelihnya tidak benar. Karena kalau cara penyembelih tidak benar, maka darah tidak keluar maksimal. Contoh misalnya ayam misalnya tadi, maaf saya ingok-ingok di sini terus teman-teman, wah aman Pak Lanung makan. Ya saya ngincar kepala, lehernya bagus, artinya sembelannya lebar. Nah, oh iya, kok terus praktek mangap? Oh iya, enggak, kenapa demikian? Karena tidak sedikit angkringan yang menjual ayam yang tidak halal. Kalau ini halal. Pak, tapi kalau nggak kelihatan potongannya gimana Pak? Oh jangan dibeli. Oh jangan dibeli, oh iya. Ini kan iya. kelihatan semua, jelas Oh, mangapnya gede banget, terus lehernya itu kan, sebentar, ini kalau kita bincang-bincang tentang membedakan daging ayam bangkai dengan ayam siat boleh nggak? Mungkin kaitannya sama podcast aja besok selanjutnya. Oh kapan-kapan oke. Iya, kapan-kapan Termasuk aja. ini maaf, Mas, Mbak, Bapak Ibu yang pernah makan daging babi berapa orang? Ngacung. Belum pernah. 1, 2, 3, 4. Yang lain nggak angkat tangan memang belum pernah atau jangan-jangan tidak tahu? Jangan-jangan tidak tahu, padahal sering. Perasaannya, oh, nggak sadar. Karena ternyata banyak di Jogja ini orang jualan yang tidak halal gitu kan. Nah maka kapan-kapan gitu ya, tapi monggo lah mau hari ini mau besok mau kapan-kapan silakan. Jadi monggo hati-hati karena jangan sampai kita berbuka puasa dengan makanan yang tidak sehat, apalagi tidak halal. Ya. Kemudian ada rumor memang mengatakan daging kambing itu menyebabkan kolesterol. Nah ini perlu di double check ya. Nah itu. Nah, karena yang kami pahami dari berbagai literatur, daging kambing itu kolesterolnya sangat rendah. Oh berarti banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oh Pak Slamet, banyak nggak apa-apa Pak Slamet? Pak Slamet, Rasulullah itu kan dahannya kan kambing, daging paha kambing panggang. Dan manggangnya itu kira-kira 85% matang, bukan 100% matang. Oh. Karena secara ilmu pangan, ilmu peternakan ya, daging itu ketika dipanggang dengan tingkat kematangan 85% itu enak, empuk banget. Tapi kalau sampai 100% dah kembali alot lagi. Alot lagi ya? Apalagi kalau overcooked, terlalu mateng, wah sudah nanti. Tambah rasa dicokot ya Pak ya? Ya apalagi kalau sudah hitam itu areng itu malah karsinogenik betul ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Iya. Oke. Nah jadi daging kambing itu aman. Cuma kadang-kadang di kita ini kan kalau masak daging kambing kadang-kadang terlalu banyak santannya. Santan kelapa itu yang barangkali malah justru memicu kolesterol tinggi. Makanya kalau tengkleng Solo, Budina nun sewu. Ini kan nggak ada tengkleng toh. Berikutnya mbok tengkleng Bu. Setuju ya Pak ya? Oke. Tapi tengkleng Solo. Karena tengkleng Solo nggak pakai santan. Nah kalau tengkleng Jogja kan pakai santan. Nah santan itulah kemudian yang mengedel kan itu. Oh iya. Ngedel, naik itu loh maksudnya. Naik del itu kan mengedel kan. Nah tapi kalau dipanggang malah aman. Saya pernah ngisi acara di keluarga orang Arab. Mereka menu daging kambing semuanya. Mereka mengatakan kami nggak kena kolesterol. Karena masaknya nggak pakai santan. Nah ini yang menarik kan, menarik. Dan masaknya tidak terlalu matang. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanung, luar biasa sekali. Nanti kita akan kembali ke segmen kedua. Namun sebelum itu Reva, kita mungkin ngejam dulu sedikit. Sebelum nanti mungkin teman-teman media kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita di siang hari ini. Ada dari FKKMK, ada dari psikologi dan juga dari peternakan. Reva, satu lagu untuk siang hari ini. Mungkin lagu dangdut, lagu yang mungkin bisa membawa metabolisme kita lebih cepat turun, Pak. Jadi setelah dari sini udah langsung kamar mandi misalnya, Pak.
Silakan. Mbak Retno mau. Oh iya boleh, nggak apa-apa sama Mbak Retno. Habis ini langsung close aja ya. Cek. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang wanaku melayang. Oke. Duet Rere, Retno Reva. Weh. Besok kita kontrak di pojok Bulak Sumber edisi berikutnya. Dan tentunya hanya satu kali tampil saja ya. Satu kali episode ya. Oke, terima kasih Reva dan juga Mbak Retno untuk hiburan di segmen pertama ini. Untuk segmen kedua ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Teman-teman media yang sudah hadir di sini mungkin ada yang mau bertanya kepada ketiga narasumber, boleh? Silakan Mbak dan Mas, baik itu dari, oke, Mas David, saya tak kesana aja. Sebutkan nama dan dari media mana Mas? Matur nuwun, nama David dari KR Pak. Pertanyaan saya ke Pak Tony ya Pak ya. Menjelang puasa itu kan biasanya beredar banyak pesan-pesan di WA itu Pak. Salah satunya tentang di situ ada diceritakan bahwa puasa itu memberi kesempatan organ kita untuk istirahat. Ya pankreas, ya ginjal dan sebagainya. Nah di situ di pesan itu 8 jam setelah kita nggak makan itu katanya tubuh mulai istilahnya mendetok gitu, bersih-bersih. Itu betul apa enggak Pak? Seperti nanti dijelaskan ya Pak ya. Yang kedua untuk Pak Bagus ya Pak. Izin Pak Bagus. Ya. Ini kan puasa sebentar lagi ya, 2 sampai 3 hari. 2 hari lagi ya Pak ya. Ini sebelum memasuki puasa itu apa Pak persiapan bagi kita untuk sebelum memasuki puasa biar lebih siap fisik atau mental kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kita tahan dulu Pak Tony dan Pak Bagus. Ada satu lagi untuk segmen hari ini. Yang kedua, teman-teman media silakan. 3, 2, 1, oke. Oh ya nggak apa-apa. Buat kamu apa ya enggak? Makasih. Pak, saya mau nanya nih kan banyak yang ngomong juga katanya kalau misal kita lagi puasa itu diet itu mustahil gitu dilakuin pas puasa. Nah sebenarnya kalau kalau puasa sekalian kita niatnya kayak mau diet gitu, ada tipsnya nggak Pak? Terus habis itu ada tips juga nggak diet untuk yang vegetarian gitu? Terima kasih. Silakan Pak Tony, mungkin pertanyaan dari Mas David dan juga Mbak Astri relate dengan Pak Tony ya. Oke, Matur nuwun. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, yang dari Mbak Astri. Karena puasa itu justru sebenarnya waktu yang paling ideal aslinya kalau mau berdiet. Tadi dengan kata kunci itu seperti disampaikan oleh Pak Bagus, bisa mengendalikan diri itu. Karena justru itu opportunity paling besar untuk bisa menunjukkan self control itu. Karena kalau dilihat mungkin secara kegagalan pengendalian diri itu mungkin secara emosi bisa, tapi mengendalikan makan itu yang orang sebagian besar gagal gitu. Jadi kalau bisa melakukan pengendalian diri itu aslinya puasa sangat memungkinkan untuk menjadi waktu menjalankan diet. Malah justru bisa berlipat-lipat karena aslinya jumlah kalori yang akan dimakan dalam sehari itu bisa jauh lebih berkurang. Nah kemudian berikutnya kalau terkait dengan vegetarian itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan orang yang makan normal ya. Ketika puasa itu cuma nanti pengaturan jenis protein yang harus lebih dipilih yang sesuai supaya nanti nggak kehilangan massa otot yang terlalu banyak. Supaya ketika kurus juga yang kita pengen kan orang kalau turun berat badan itu massa lemak yang berkurang. Bukan massa otot yang hilang. Karena kalau massa otot yang hilang nanti kurusnya jadi jelek, jadi kempot gitu kayak orang tua gitu, terus kayak orang sakit jadinya malah imunitas terganggu. Nah justru pengaturan proteinnya itu yang ideal, yang harus dilakukan. Kalau mau lebih detail itu lebih ideal kalau misalnya itu personalized tipsnya, karena nggak bisa digeneralisir sebenarnya, karena setiap orang itu punya kebiasaan, pilihan makan, waktu makan, jenis makanan kesukaan dan sebagainya itu yang perlu untuk kita ramu supaya tetap fit in dengan lifestyle dan kebiasaan itu. Kalau tertarik nanti Pak kita di FKKMK punya klinik konsultasi gizi, kalau mau sign up di sana bisa gratis.
atau ini saya bukan promosi, tapi saya kebetulan bidang kerja saya yang paling banyak itu selama sekolah dan bekerja di Australia itu bidang weight loss. Jadi saya kerja di bariatric clinic dulu, jadi spesialisasi saya memang menurunkan berat badan untuk orang. Jadi kalau pasien berat badan 150 ke atas itu sama pemerintah Australia dikasih voucher datang ke klinik kita untuk diturunkan berat badannya. Di Jogja saya juga praktek di sebagian besar di IVF clinic orang-orang dengan PCOS, obesitas untuk yang pengen punya anak, yang dia terlalu gemuk tidak bisa punya anak itu datang ke klinik kita untuk bisa diturunkan berat badan. Jadi kalau tertarik memang pengen untuk diet benar untuk menurunkan berat badan, that's easy. Nanti bisa kita diskusikan. Di FKKMK juga banyak teman-teman biasanya kalau sudah ada bermasalah dengan berat badan itu nanti datang konsul ke saya untuk dibantu supaya bisa lebih ideal untuk berat badan bisa turun dengan lebih baik. Pertanyaannya Mas David tadi ada hubungannya sebenarnya dengan pertanyaan Mbak Astrid tadi karena bukan detoksifikasi sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita. Karena secara normal itu fungsi fisiologis tubuh kita kan di badan ini tubuh kita punya beberapa jenis simpanan energi. Satu glikogen namanya yang dia berasal dari karbohidrat sebenarnya dikonversi menjadi sumber tenaga yang ketika emergensi kalau kita makan itu setelah lapar perut kosong nggak ada makanan itu akan dibakar. Nah, cuma simpanan glikogen ini terbatas penggunaannya. Yang kedua itu lemak yang sifatnya jangka panjang, yang kalau udah misalnya orang udah mulai kelaparan, nggak punya energi dalam jangka panjang itu lemak yang menjadi sumbernya. Tapi di tengah-tengahnya ini ada protein otot kita, badan kita yang bisa digunakan oleh badan kita untuk sumber energi juga dikonversi menjadi tenaga. Lah ketika orang puasa itu 8 jam pertama ketika sudah mulai 3 jam itu perut kosong, lapar, gula darah turun, itu yang dipecah pertama kali adalah glikogen tadi. Nah glikogen ini karena dia fungsinya atau simpanannya terbatas di hepar dan di otot kita itu jumlahnya sedikit itu cuma bisa bertahan 8-12 jam. Setelah itu glikogennya habis, ya kan? Otomatis badan kita pada saat itu akan mulai untuk memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Lah yang akan dilakukan itu pilihannya ada dua. Satu membakar lemak atau membakar otot. Yang kedua. Membakar lemak ini itu badan kita selalu menjadi pilihan terakhir. Karena kalau lemak banyak dibakar itu di badan kita banyak sisa sampahnya. Banyak badan keton namanya. Itu badan kita nggak mau melakukan itu sebagai pilihan pertama. Makanya banyak orang yang kalau mau mengurungkan berat badan itu kurus kelihatan ketika turun di awal itu kelihatan kurus itu yang hilang sebenarnya adalah massa otot bukan lemaknya. Lemaknya di situ-situ aja gitu loh, nggak berubah banyak. Karena yang hilang itu sebenarnya pertama kali lebih prefer badan kita kalau otot itu yang dibakar, digunakan sebagai sumber energi untuk bisa melanjutkan aktivitas kita. Lah kalau otot ini hilang karena otot itu mengikat banyak air, nanti Pak Nono bisa menjelaskan juga, otot itu selalu datang, daging itu banyak kandungan airnya. Otot itu selalu datang dengan air yang banyak. Kalau otot hilang dibakar, airnya juga berkurang. Jadi kalau nimbang ditimbangkan kelihatan kurus, turun. Tapi lemaknya ya di situ-situ aja sebenarnya gitu. Jadi ketika fase 2-3 hari awal ketika awal mengalami penurunan berat badan itu biasanya yang hilang adalah massa otot lebih banyak. Nah setelah itu kalau itu berlanjut kan tubuh kita nggak bisa membakar otot terlalu banyak karena ada banyak otot yang esensial misalnya otot untuk membantu organ pernafasan itu otot di rongga dada itu nggak boleh dibakar karena nanti bernafasnya nggak bisa dengan spontan gitu. Ya, jadi hasilnya lemak akan mulai dibakar. Tapi pembakaran lemak itu badan kita adaptasinya oleh Tuhan itu diciptakan sangat luar biasa. Membakar lemak itu irit banget. Jadi sangat sedikit dibakarnya dibanding dengan yang kita butuhkan. Jadi akhirnya badan kita sebagian besar mirip dengan masuk ke mode mesin diesel. Jadi kehilangan lemaknya itu menjadi jauh lebih pelan dibanding dengan yang kita pengenin. Makanya orang kalau berdiet tadi bukan fase detox sebenarnya, tapi karena glikogennya sudah habis, badan itu mulai mencari alternatif sumber energi. Dan itu kalau nggak diberikan makanan yang benar, tadi didominasi oleh makanan yang akhirnya sumber karbohidrat yang sederhana, yang dominan manis-manis, ya glikogennya balik lagi, nggak jadi membakar lemaknya lagi. Nah, tapi kalau kita tuker dengan ketika dia sudah kehilangan glikogennya ini diberikan makanan isinya karbohidrat kompleks yang proteinnya tinggi, dia akan meneruskan pembakarannya. Dia akan mulai menggunakan lemak itu sebagai alternatif. Karena jumlah protein yang masuk itu juga nggak cukup untuk digunakan sebagai sumber kalori. Dan itu yang menginduksi penurunan berat badan perlahan itu lebih sustainable dan benar turun berat badannya yang hilang adalah massa lemak bukan massa ototnya. Begitu. Jadi bukan detoksifikasi sebenarnya Mas David, tapi proses penggunaan sumber kalori yang lain. Yang itu efeknya sebenarnya ketika itu terjadi membuat beberapa bagian dari badan kita termasuk sel imunitas itu menjadi lebih efektif, terutama sifat autofaginya itu memakan sel-sel yang mati, aktivitas killer cell itu untuk melawan invasi bakteri itu menjadi lebih kuat juga, jadi membuat kita menjadi lebih sehat aslinya kalau dilakukan dengan benar. Cuma kalau dilakukan dengan cara salah tadi artinya belum sampai fase untuk autofaginya terus sudah mulai masuk makanan yang semua serba manis, es, segala macam ya itu nggak terjadi walaupun berpuasa selama 30 hari. Oke, baik. Semoga terjawab Mas David dan juga Mbak Astri ya.
Oke, semangat puasanya. Dan Mas David bertanya tadi juga ke Pak Gagus, kira-kira apa sih yang harus disiapkan mungkin selain fisik, tentunya kan mental juga itu juga harus disiapkan ketika menjelang puasa. Ada tips untuk hal tersebut Pak Bagus? Baik, jadi begini, ini kita perlu mengubah mindset ya sebetulnya. Jadi kita itu bukan bersiap-siap untuk puasa, tetapi puasa itu harusnya menjadi momentum kita untuk bersiap-siap menjalani kehidupan setelah puasa. Jadi artinya jangan sampai nanti kita itu hanya mengendalikan diri pas puasa doang. Justru pas puasa itu kita latihan mengendalikan diri dan itu mestinya akan berpengaruh pada kehidupan kita setelah puasa itu. Nah itu yang harus kita pikirkan. Karena apa? Kenapa kalau kita puasa itu setiap tahun supaya kita istilahnya kembali kepada titik di mana kita fresh lagi ya untuk menjalani kehidupan gitu. Nah, tentu saja tidak salah kalau kita bersiap-siap untuk puasa, tapi bersiap-siapnya jangan hanya untuk puasa. Jadi sekarang kita mengubah mindsetnya ini. Kita akan masuk bulan Ramadan, mari kita bertobat gitu loh. Jadi bertobat itu artinya ya bukan hanya pas bulan Ramadan, tapi momentum Ramadan itu untuk bertobat sehingga setelah Ramadan kehidupan kita kebiasaan kita, kebiasaan makan, kebiasaan emosi, kebiasaan ini harus berubah setelah Ramadan. Nanti mungkin di tengah jalan ada gonjalan-gonjalan, ada Ramadan lagi semakin kita meningkatkan gitu. Jadi mindsetnya lebih ke jangka panjang. Jangan hanya menyiapkan 2 hari untuk Ramadan, tapi 2 hari ini harus kita rubah mindset sehingga selama Ramadan kita bisa menyiapkan diri kita menjadi orang yang lebih baik sehingga tahun berikutnya itu kita sudah lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu makan, mengendalikan emosi dan sebagainya. Begitu mungkin Rampi. Siap, terima kasih Pak Bagus. Saya buka satu kesempatan lagi untuk teman-teman media jika akan bertanya atau mungkin teman-teman dari Humas Protokol boleh kalau mau tanya. Atika mau tanya enggak? Oh ada media satu nih. Atika habis ini gantian sama aku ya. Silakan perkenalkan dari mana Mbak? Assalamualaikum. Oh ya berdiri. Oke, Assalamualaikum. Saya Uli dari suara.com. Pengen nanya Pak, gimana sih teknik mengonsumsi daging-dagingan yang pas nih selama Ramadan dan Lebaran supaya nanti Lebaran tuh kita tidak kemudian asam uratnya naik, kolesterolnya naik, terus kemudian lemaknya juga jadi bertambah, itu aja. Ya ini kayaknya untuk Pak Nanung dan Pak Tony ini nanti. Pak Nanung dulu mungkin. Lebih tepat beliau. Tak tunjuk aja Pak Nanung. Biar Pak Nanung aja. Baik, gini. Saya jawabnya melipir ya Mbak ya. Jadi gini, teman-teman media juga teman dari Humas tentu pernah mendengar, mungkin sering ketika Ramadan ada sweeping warung-warung buka di siang hari. Non sewu, ini kekanak-kanaan. Maaf. Ya. Karena kita puasa itu bukan karena tidak punya uang. Tetapi kita puasa karena kita mengendalikan pikiran. Kita punya uang. Tetapi siang hari kita memang harus mengendalikan pikiran, mata dan seterusnya. Nah ya terus kira-kira kalau orang sweeping itu kan berarti yang dipikirkan ketika puasa adalah makan. Ketika tidak makan menderita dan seterusnya. Berarti dia juga belum pernah puasa Daud atau puasa Senin Kemis di mana orang itu biasa makan berseliweran di depan kita dan kita nggak ada masalah. Nah kalau ada ketika kita puasa ada orang makan di depan kita kok kita ngamuk, wah berarti ratu poso tenanan gitu. Saya jadi ingat dulu Rasul pernah bersabda, sumutasihu, berpuasalah agar kalian jadi sehat. Saya dulu bingung, kok kenapa Rasul mengatakan itu? Nah, ketemu jawabannya ketika sekolah. Bapak Ibu, saya beruntung pernah ngalami puasa di Puncak Samar. Waktu itu sholat maghribnya setengah 11 malam, sholat isyaknya setengah 12 malam, sahur paling telat setengah 3 pagi. Berarti puasanya 20 jam. Nah ketika saya masuk ke ruang sekretariat dekan, sekretaris dekan itu baru makan. Terus saya masuk ke ruangannya, beliau mengatakan, maaf, saya makan. Makan aja silakan, tapi kan kamu puasa. Terus kenapa?
"Yuk, Tan, saya mengganggu Anda." "Enggak, Anda enggak ganggu saya. Karena saya puasa bukan karena enggak punya uang." "Beneran, enggak apa-apa." "Enggak apa-apa. Terus kamu puasa mulai kapan?" "Ya ketika matahari terbit sampai matahari terbenam." Dia membayangkan, wah berarti sudah banget 20 jam. "Kamu enggak apa-apa?" "Ya enggak apa-apa, saya sehat." Saya katakan bahwa ketika saya puasa, saya bisa fokus bekerja. Saya enggak pernah mikir makan pagi, makan siang, makan malam, enggak pernah mikir. Karena yang tak pikirkan adalah kerja, dan seterusnya. Ngumpulkan data, dan seterusnya. Kalau kita puasa, kita tahu kapan kita makan. Bapak Ibu, dulu ketika sekolah, jam 9 malam, matahari masih tinggi di atas. Belas demi Allah enggak pernah merasa lapar. Karena ternyata perut kita terhubung dengan pikiran. Ketika kita mikir bahwa makan itu nanti ketika sunset, ya sudah jam 9 malam, jam 10 enggak lapar. Tapi begitu jam 10 lebih dikit, terus mulai lapar. Karena matahari tiba-tiba turun. Begitu tenggelam, lapar banget. Tapi ketika jam 9 belum merasa lapar. Nah inilah jadi ketika pikiran itu terkoneksi dengan saluran pencernaan kita jadi tenang dan puasa tidak mikir makan. Itulah kenapa kemudian kita jadi tenang. Kemudian kita jadi sehat. Karena yang kita pikirkan bukan makanan, makan. Cuma memang ini autokoreksi untuk kita semuanya karena banyak di antara kita siang hari bersemangat puasa tapi begitu buka puasa ngamuk. Ya. Apa-apa dibeli. Bahkan ketika pertengahan Syawal itu kan banyak orang sakit. Benar Mbak tadi karena kolesterol naik dan seterusnya. Karena kemudian ngamuk tadi itu. Begitu bulan Syawal tidak disambung dengan puasa Syawal tapi langsung pesta ke sana ke sini dan seterusnya. Nah maka memang bagaimana supaya sehat ya kita jaga betul puasanya bagaimana caranya. Jangan sampai kemudian yang dipikirkan makanan dan seterusnya. Kemudian ya tentu makan daging itu bagus tapi tentu jangan terlalu banyak. Termasuk bagaimana kalau makan jeruan boleh apa tidak. Mbak Mas makan hati itu boleh nggak toh? Pernah nyuapi anak atau cucu dengan hati ayam? Itu bagus nggak itu? Ini gantian, kita nanya ya, gantian tak tanya balik. Ayam, ya ayam, hati ayam, baik apa tidak? Ada yang mengatakan tidak baik. Nah, mohon maaf, fungsi hati itu apa toh? Mendam perasaan, oke. Loh iya. Di luar prediksi BMKG ya ini ya. Pak kalau tapi Pak Nanung kalau nyuapin anak itu hak atau kewajiban Pak? Hak ya benar. Pinter Pak Nanung ini. Dosen Mas. Oh iya benar. Iya ya tidak diragukan lagi dosennya ya. Enggak jadi gini, fungsi hati itu kan salah satunya kan menetralkan racun ya, mendetoks racun. Betul. Maka jika senyawanya bisa didetoks, maka bisa dipakai lagi. Tapi kalau tidak bisa, buang sama dengan urin. Tetapi hati sendiri tidak beracun. Kalau hati ayam beracun, maka ayam akan mati keracunan hatinya sendiri. Cuma kalau boleh pesan 2 hal terkait dengan menyuapi anak dengan hati ayam. Pertama, tolong jangan menyuapi anak itu dengan hati ayam 2 kilo. 1. Langsung maksudnya itu Pak? Ya langsung. Ya iya. Tahu. Yang kedua, tolong hati ayamnya dimasak. Karena kalau enggak itu, yo amis, sepet, yo nyekso anaknya. Intinya ilmiah itu. Ya jadi gini, kadang-kadang rumor yang berkembang di medsos itu lebih kenceng daripada informasi ilmiah dari narasumber yang semestinya berbicara. Maka kalau kemudian kita makan pakai jeruan boleh tapi jangan banyak-banyak. Daging boleh, jangan banyak-banyak. Tengkleng boleh lah, sekali-sekali lah. Bukan kemudian sehari sekali tidak, tapi ya 2 pekan sekali oke. 2 pekan sekali. Tapi hati-hati ibu bapak yang senior yang sudah mulai ada gangguan fungsi untuk metabolisme lemak terutama hati-hati mulai dikurangi. Gitu. Baik, silakan Pak Tony. Oke, menyambung dari Pak Anang tadi. Saya kira yang paling krusial itu bukan cuma sekedar puasa ya, tapi yang harus dipikirkan pertama adalah bahwa makanan itu adalah bagian dari kualitas hidup seseorang, ya kan? Menikmati makan itu membuat orang happy, ya kan? Makanan itu adalah salah satu cara stress relief yang sangat signifikan juga. Banyak penelitian yang menunjukkan misalnya orang kalau mengkonsumsi makanan tertentu, misalnya kenapa orang kalau bilang makan coklat itu bisa menghilangkan stres karena meningkatkan sekresi endorfin, buat orang menjadi tenang, jadi lebih calm.
Makanya Itu memang kalau benar, ulang, memang. ulang tahun makan-makan itu Oh iya, bahagia itu ya. bikin stres kebalikannya karena duitnya habis. Angkringan makan-makan itu bahagia. Ya, itu bahagia karena gratis itu Pak. Nah, jadi karena makanan itu bagian dari kualitas hidup seseorang itu juga makanya ketika berbicara tentang bagaimana mengatur dan mengolah makanan itu yang selalu saya ajarkan kepada mahasiswa di Gizi itu karena dulu ketika saya diingatkan sama dosen saya, kita jadi ahli gizi itu bukan polisi makanan. Tugasnya itu bukan ngasih tahu orang nggak boleh makan ini, makan itu gitu. Tapi tetap bisa menikmati makanannya dengan cara yang sehat. Ya kan, jadi menikmati makanan tadi nggak masalah gitu. Tapi cara menikmatinya ini harus diperbaiki. Ya kan, terus sekarang berikutnya adalah bahwa yang namanya penyakit itu terutama yang berhubungan dengan makanan itu hampir 100% itu jenisnya nggak pernah sifatnya terjadi secara langsung kecuali diabetes ya. Yang kalau kita makan salah langsung gula darahnya kelihatan langsung naik itu dan bisa menimbulkan efek samping itu iya. Tapi kalau yang sifatnya kolesterol tinggi, stroke, dislipidemia yang jenisnya itu nggak ada orang sekali makan kambing langsung stroke itu nggak ada gitu lah. Atau makan makanan yang bergaram terus langsung hipertensi tekanan darahnya nggak turun-turun itu juga enggak gitu. Sifatnya selalu akumulatif. Nah dan oleh karena itu juga ketika mengolah makanan sama bulan puasa juga sangat penting. Kenapa variasi pengolah makanan itu menjadi krusial gitu loh. Sama dengan ketika sehari-hari juga. Kalau ngolahnya dengan cara yang sama terus misalnya ya mohon maaf ini makannya di warung Padang terus setiap hari ya itu wajar kalau kolesterolnya tinggi gitu. Karena akumulasinya terjadi berlangsung dalam waktu yang lama. Dan sama terus cara pengolahannya. Nah sekarang kalau kita sampai pada pengolahan makanan pertanyaannya kunci yang paling penting itu adalah bukan bahannya sebenarnya, tapi cara mengolahnya tadi. Karena tadi kalau pertanyaannya misalnya apakah kambing bikin kolesterol tinggi, itu enggak. Jawabannya enggak sama sekali. Apa makan otak bikin kolesterol tinggi atau makan jeroan bikin kolesterol tinggi? Jawabannya juga enggak. Makan seafood, makan kerang-kerang itu apa bikin kolesterol tinggi? Itu juga jawabannya enggak. Karena badan kita itu enggak membuat kolesterol yang ada dalam makanan misalnya, terus langsung bikin kolesterol itu enggak bisa. Karena kolesterol itu molekulnya terlalu besar untuk bisa ditransport dalam bentuk kolesterol asli yang ada dalam makanan itu. Dia akan dipecah-pecah menjadi molekul yang jauh lebih kecil dan ditransport dalam bentuk lain. Justru yang menjadi sumber pembentukan kolesterol itu bukan kolesterol yang ada dalam aktual makanan itu, tapi dalam bentuk lemak jenuh dan lemak trans namanya, yang berasal dari minyak-minyak yang sudah digunakan berulang-ulang ini. Mohon maaf kayak ya misalnya di angkringan di pinggir jalan yang minyaknya udah bukan warna kayak minyak lagi, udah kayak oli warnanya itu jelas isinya semua sumber bahan pembentukan kolesterol. Nah jadi kalau misalnya dibandingkan misalnya goreng sayur, terus yang sayur ini ya, sayur yang kita anggap sehat itu tapi digorengnya dengan minyak yang model kayak tadi, dibandingkan dengan makan daging, yang dagingnya ada lemaknya tapi diolah dengan minyak yang sehat, tak pakai olive oil, pakai canola oil, ya lebih sehat makan daging ini gitu loh. Karena sayurnya tadi justru jadi kendaraan untuk kolesterolnya masuk gitu. Jadi bukan perkara harus makan salmon terus jadi sehat gitu, karena kalau salmonnya diolah dengan minyak yang enggak sehat juga percuma. Atau kayak tadi misalnya makan sayur ya, mohon maaf kayak misalnya beli di Mangkobis misalnya ini, makan sayur ya, itu persepsinya orang sehat global itu sumber penyakit yang paling banyak kalau menurut saya. Jadi orang kolesterolnya jadi tinggi karena minyak yang digunakan itu kalau mau dilihat itu sumbernya minyak trans dan minyak jenuh semua gitu loh. Yang dia adalah bahan utama untuk pembentuk kolesterol. Jadi bukan bahan makanannya sebenarnya, tapi cara pengolahan itu yang krusial untuk menentukan nanti nasibnya makanan ini di dalam itu akan seperti apa. Itu yang harus dipikirkan, dan variasi tadi penting supaya kita tetap bisa menikmati makanan itu dengan cara pengolahan yang beragam, yang dia juga akhirnya memberikan jenis zat gizi yang berbeda. Tadi Pak Nalung sempat menyebutkan kalau makanan itu kan kalau antara yang fresh, yang diolah dengan cara dibakar, digoreng, diungkep dan sebagainya itu nanti variasi kehilangan zat gizinya juga akan berbeda. Nah itu juga pentingnya kenapa harus macam-macam jenis cara pengolahannya supaya jenis zat gizi yang kita dapatkan dari makanan itu juga jadinya berbeda-beda. Gitu. Jadi variasinya penting, bukan perkara disanten atau dibikin sate atau tengkleng tok gitu, bukan perkara itu sebenarnya. Kalau mau bikin itu kalau cuma pas hari lebaran ya nggak terlalu masalah gitu. Kan itu juga cuma sebulan sekali tahu kapan itu not a big problem. Tapi kalau selama sebulan itu terus yang dimakan bentuknya kayak gitu lah itu that's a big problem. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Tony untuk penjelasan. Oh mau tanya lagi, boleh ya, silakan. Ini kayaknya topiknya memang menarik nih dari sudut pandang psikologi, peternakan dan juga kesehatan. Silakan dari mana? Buat Pak Bagus, saya mau nanya ini, kan tadi kan katanya kalau puasa itu kan kita pada akhirnya menahan untuk, seperti contohnya tadi, jangan marah, saya sedang puasa, seperti itu ya.
Nah, pernah ada nggak sih Pak penelitian atau mungkin Bapak sendiri yang mengetahui di lapangan gitu atau ada yang pernah konsul gitu? Ketika puasa, awal-awal kita menahan amarah, menahan overthinking, seperti itu kan terpaksa ya Pak ya. Apakah itu justru memicu beberapa orang-orang yang punya penyakit mental tertentu justru untuk ke-trigger gitu Pak? Atau malah secara otomatis langsung jadi lebih baik seperti yang tadi Bapak ungkapkan di awal? Dan penjelasannya Pak. Baik, silakan Pak Bagus. Baik, jadi kata kuncinya tadi terpaksa tadi kata kuncinya ya. Jadi apa-apa itu kalau terpaksa itu tidak baik. Dipaksa juga nggak baik. Jadi kalau memang orangnya itu sudah punya katakanlah penyakit begitu ya, dalam hatinya begitu ya, itu juga tidak bisa dipaksa juga. Jadi semuanya itu ya seperti tadi, maka kolesterol itu perlahan-lahan ya untuk menghilangkan, dan berat badan menurunkan juga perlahan-lahan. Ini juga puasa ini kan tidak cuma sehari terus ajaib berubah, enggak, itu 30 hari itu kan proses ya. Jadi jangan sampai ada istilah terpaksa. Jadi manusia itu punya sebetulnya jiwa kita ini, saya sedang meneliti tentang jiwa ini ya. Nanti kalau yang pengen tahu boleh wawancara khusus ya. Jadi jiwa manusia itu sangat kompleks ya. Kalau kita ambil dari Al-Qur'an saja itu ada di situ ada hawa, ada syahwat, ada amarah, ada tatsiyah, ada banyak sekali yang bergelut di jiwa kita ini. Sehingga kalau kita ingin menata jiwa itu tidak bisa dengan dipaksa atau terpaksa. Bahkan kalau dipaksa untuk berbuat baik itu juga nggak boleh, tidak ada paksaan dalam agama ya. Jadi harus pakai reasoning, harus pakai akal sehat, harus pakai kesadaran, harus pakai komitmen, kemauan gitu. Jadi prosesnya itu bukan puasa itu seperti tombol yang dipencet lalu orangnya berubah, tapi ini adalah suatu opportunity ya. Jadi orangnya sendiri harus punya keikhlasan mungkin ya, ketulusan ya di dalam menjalani itu, dan dia niat untuk bertobat tadi. Bertobat itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang istilahnya itu spesial. Jadi barang orang kalau kamu mau bertobat terus, memang saya kenapa kok disuruh bertobat? Nah, orang itu setiap hari harus bertobat. Bertobat itu adalah proses membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan, beban-beban, dari tadi overthinking, dari itu harus bertobat. Bertobat itu artinya kembali ke kesucian, ke kemurnian begitu. Nah itu, jadi sekali lagi tidak bisa dipaksa. Yang bisa maksa cuman Allah ya. Tapi itu maksanya itu dengan ajal itu nanti. Kalau kita tidak bahkan Allah itu sebelum ajal datang tidak akan maksa kita gitu. Tapi begitu sudah ajal datang ya wes terpaksa. Gimana udah diberi waktu kok nggak mau memanfaatkan gitu. Gitu kan. Jadi ya jangan sampai ada yang memaksa atau terpaksa atau dipaksa begitu, jangan sampai. Saya kira itu harus ada niat dari dalam dirinya ini untuk memperbaiki diri. Kalau orang lain mungkin hanya bisa mengingatkan, mbok kowe iki niat gitu. Jangan mbok kowe iki dadi wong apik, itu enggak bisa. Mbok kowe iki niat untuk memperbaiki diri. Nah, itu nanti baru akan bisa berjalan. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Bagus, semoga terjawab ya Mbak ya. Salma mau ada pertanyaan? Ada, nggak apa-apa loh. Kayaknya dari tadi pengen tanya sesuatu gitu, aku lihat Salma tuh. Bener berarti. Pak, ini dikit aja. Selama puasa atau saat puasa, waktu terbaik. Makasih. Monggo, ini mungkin Pak Tony, silakan. Sebenarnya kalau mau olahraga pas puasa itu paling ideal itu dilakukan pas dekat dengan waktu berbuka. Kalau mau nggak terlalu lemes tadi ya, jadi 1 jam sampai setengah jam sebelum berbuka itu waktu yang ideal untuk digunakan gitu. Tapi
kuncinya juga bukan masalah olahraganya juga sebenarnya, karena nanti apa yang dikonsumsi setelah olahraga itu menjadi lebih bermasalah gitu. Jadi olahraga semangat tapi setiap kali minum terus glek es langsung 2 gelas habis itu ya percuma juga olahraganya, karena jumlah yang terbakar itu menjadi lebih sedikit dibandingkan yang masuk kembali. Jadi kalau mau olahraga nggak terlalu capek itu pas sebelum setengah sampai 1 jam sebelum buka puasa, atau setelah taraweh itu bisa menjadi waktu yang ideal untuk berolahraga, karena nanti bisa membuat pengeluaran asam laktat jadi lebih banyak, lebih pegel dan tidurnya lebih nyenyak ketika sebelum sahur nanti. Baik, terjawab ya Salma ya. Oke. Dari tadi saya ngelihat Salma itu ya kayaknya pengen tanya apa ya gitu, tapi mungkin belum ada kesempatan, tapi terus tak tanya ternyata ada ternyata. Atika mau tanya nggak? Kelihatannya pengen tanya tadi. Enggak ya, salah ini berarti tadi ya. Oke, tapi ini tadi teman-teman media jangan salah tangkap ya. Tadi saya tanya ke Pak Nanung, nyuapin anak itu hak atau kewajiban? Memang benar hak. Soalnya kalau kewajiban nggak mau mangap itu anaknya ya. Makasih Mbak Astri gitu ya. Jadi jangan disalah tafsirkan, maksudnya hak atau kewajiban itu bukan ini jokes aja ya, jokes bapak-bapak gitu, jadi kayak gitu ya. Oke, terakhir mungkin Pak Bagus, Pak Nanung dan juga Pak Tony. Dari Pak Bagus dulu, pesan untuk kawan UGM untuk ya menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Dari sudut pandang psikologi seperti apa Pak Bagus? Baik, sekali lagi kalau dari sudut pandang psikologi itu niat itu sangat penting ya. Jadi kalau kita sudah berniat puasa itu nanti kita tidak akan tersiksa oleh rasa lapar. Tapi kalau kita tidak niat puasa tapi nggak dapat makan itu laparnya akan luar biasa. Itu secara psikologis itu niat itu sangat mempengaruhi kondisi perasaan dan juga psikologis kita. Sehingga masih ada waktu 1 hari 2 hari itu, misalnya dulu kan ada tradisi padusan dan sebagainya, itu sebetulnya kalau dilihat secara psikologis itu adalah pernyataan niat, seperti orang membuat deklarasi gitu, padahal deklarasi itu cuma baca 1 lembar halaman kok hebat banget, soalnya ada niat di situ. Proklamasi kemerdekaan itu kan cuma baca sehalaman, tapi kok jadi sejarah karena ada niat di situ. Puasa juga padusan itu bukan yang penting, bukan adusnya itu yang penting, mandinya itu yang penting, tapi niatnya. Sehingga dengan kita padusan itu kita merasa siap untuk berpuasa. Nah itu saya kira secara psikologis. Terima kasih. Baik, dari sudut pandang peternakan, silakan Pak Nanung. Oke, matur nuwun Mas Adit. Bapak Ibu, gini, puasa itu kan menurut pengertian bahasa kan imsak. Imsak itu menahan. Maka memang benar ketika kita puasa kita lapar, iya. Kemudian kepengen makan, iya. Kepengen makan enak, iya. Karena ketika lapar kan apa-apa pengen kita makan ya. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian diada-adakan supaya nanti buka puasanya jadi menunya 2 kali lipat, mungkin udah 3 kali lipat. Apakah kemudian tidak boleh diada-adakan? Boleh, tetapi jangan terlalu ngoyo. Biasa saja. Andai kan mau lebih istimewa, karena ini bulan istimewa, monggo. Tapi jangan terlalu ngoyo, bahkan sampai berhutang dan seterusnya jangan. Nanti jadi pikiran malah jadi gak karu-karuan. Nah maka monggo lah, jadi puasa ini karena kita menahan, maka termasuk nafsu makan berlebihan pun kita tahan. Sahur seperti biasa yang cukup, dengan makan-makan bergizi, dengan sumber protein hewani dan nabati yang berimbang, kemudian tidak hanya protein tapi juga karbohidrat, vitamin, mineral berimbang, nutrien juga masuk berimbang gitu ya. Kemudian buka puasa juga dengan makanan yang halal dan thayyib ya, tidak terlalu banyak, sedengan saja. Nanti malam masih bisa makan lagi. Kalau biasa makan 3 kali sehari monggo, kalau hanya 2 kali sehari ya monggo. Yang penting tubuh kita ini merespon dan ada yang namanya bioritme, ritme biologis tubuh kita. Kalau kita ini biasa sarapan pagi jam 7, maka kalau jam 8 belum sarapan kita akan lapar. Kenapa? Karena kita biasa makan jam 7 pagi. Kalau kita biasa makan siang jam 12 sampai jam 1, kalau jam 2 belum makan siang kita lapar sekali. Kemudian kalau kita biasa tidur malam itu jam 10, kalau jam 11 belum tidur itu akan ngantuk sekali. Tapi kalau biasa tidur malam jam 12, maka jam 11, jam setengah 12 belum mengantuk. Ada biorhythm. Maka ketika puasa, kita tidak akan merasa lapar harusnya. Karena kita mengetahui bahwa nanti makan itu adalah ketika matahari tenggelam. Maka tenang-tenang saja, biasa saja kan kita fokus dengan aktivitas kita sehari-hari dan kita tidak perlu lagi mikir makan siang di mana, kapan, anggaran berapa, enggak usah. Yang penting kita berkarya sebaik-baiknya, fokus, berkarya dan beribadah dengan maksimal sehingga kemudian
waktunya makan nanti oke lah nanti sore makan gitu. Ya kita berdoa Bapak Ibu semoga kita diizinkan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita. Sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin menikmati bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang terampuni semua dosanya, yang bisa merasakan surga fi dunia wal akhirah dan diizinkan menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Dan Bun. Terima kasih Pak Nanung, terima kasih juga untuk doanya siang hari ini. Berarti udah closing Pak Tony nggak usah ini ya kayaknya. tapi harus Pak Tony. Udah bener kali. Harus Pak Tony. Maaf ini bercanda Pak Tony ya. Silakan Pak Tony dari sudut pandang gizi. Sebenarnya udah di close, udah sampai berdoa loh sama Pak Nanung tadi. Silakan Pak Tony. Silakan Pak Tony. Mungkin kalau dari saya kembali ke yang terakhir kita bahas tadi ya, bahwa selama puasa nanti yang penting untuk membantu kita supaya tetap sehat dan bugar itu dari segi makanan bukan yang paling mahal, bukan yang paling enak juga. Yang paling bervariasi itu adalah yang paling baik untuk tubuh kita. Jadi semakin banyak jenisnya itu semakin ideal untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh kita. Jadi bukan yang dipikirkan semata-mata ini enak atau ini paling mahal, itu enggak sama sekali. Tapi semakin banyak jenisnya, macam-macam yang masuk itu semakin baik kontribusinya bagi kebutuhan gizi kita. Jadi jangan dan juga semuanya selalu kuncinya makanan itu jangan berlebihan. Apapun itu. Mau apapun makanan yang paling sehat, kalau dimakan itu tetap jadi sakit. Saya ada pepatah yang bilang one apple a day to keep the doctors away. Mau makan apel tiap hari jadi sakit juga gitu. Karena ada zat gizi yang nggak ada di dalam apel. Itu banyak zat gizi lain yang nggak ada di dalam apel. Jadi semakin banyak jenis makanan yang kita makan, semakin besar kemungkinan kita memenuhi kebutuhan gizi kita dari berbagai macam makanan yang kita makan itu. Jadi variasi adalah kuncinya. Mas, maaf. Oh siap. Nanya boleh saya? Boleh, ke siapa? Ke Narsum. Boleh. Jadi Narsum kan, tanya ke Narsum ini ya. Iya, maaf. Kan tadi yang paling bagus kan yang bervariasi ya. Nah bagus nggak kalau misalnya kita setiap sore buka puasanya di restoran udong di Amplas sana itu, tapi menunya bervariasi. Misalnya pakai yang beef curry, besok apalagi ya. Bervariasi itu tiap hari gitu, bagus nggak itu? Oh iya, masuk akal juga ya. Secara kantong bagus. Nah ini kalau salah kantong konsultasinya ke Pak Bagus nanti. Psikologinya kena itu nanti. Ya mungkin boleh dijawab Pak Tony. Kalau secara kesehatan mungkin bagus ya, kesehatan kantong yang nggak beres tadi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Pak Bagus, Pak Nanung dan juga Pak Tony, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk 3 narasumber kita. Dan luar biasa sekalinya lagi, hari ini ternyata didukung dengan suasana alam yang cerah ya, tidak jadi hujan karena memang tadi yang sudah disampaikan Pak Bagus, Pak Nanung dan juga Pak Tony ini membawa keberkahan untuk UGM. Jadi mungkin oleh Pak Nanung dan juga Pak Tony, mohon berkenan Kepala Bagian Humas dan Protokol untuk bisa menyerahkan cindera mata sedikit oleh-oleh ya untuk ketiga narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya. Ini nanti mesin cuci Pak Nanung ya, khusus untuk nyuci daging Pak ini. Mesin cuci 3 pintu. 3 pintu ada dan ini berwarna Pak Nanung ya. Yang pertama Pak Bagus. Ini dari Fakultas Psikologi, ini seorang psikolog yang luar biasa. Ya, tadi sudah memaparkan tentang persiapan kita untuk bulan suci Ramadan ya. Dan juga kepada Pak Nanung luar biasa sedikit mendoakan kita untuk persiapan bulan Ramadan. Dan ini untuk Pak Tony yang juga luar biasa terkait dengan kesehatan dan gizi selama bulan suci Ramadan. Mohon berkenan foto bersama Ibu Dina dan juga ketiga narasumber boleh. Iya. Oke. Boleh menghadap ke kamera semuanya ya. 3, 2, 1. Oke lagi. 3, 2, 1. Oke mungkin terakhir sama teman-teman.